Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Wirahman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Majalengka, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Kabupaten Majalengka. Baik, pada tayangan video kali ini adalah coaching untuk supervisi akademik. Dalam modul 2.3 ini kita telah menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh staf pengajar di sekolah. Pengalaman materi apa saja pembelajaran yang baru saja diperoleh? Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach diantaranya adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi, dan tahapan terakhir adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Apa saja emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Emosi yang dirasakan selama terkait mengikuti pembelajaran di modul 2.3 ini diantaranya adalah: pertama, cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3. Cemas ini muncul mungkin ada rasa tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Kedua, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep minat saya untuk memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Ketiga, gembira. Saya merasa senang sekali ketika saya melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Keempat, optimis. Selain gembira, saya juga merasa optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bertugas. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, COAC, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki yaitu kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri COAC, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh COAC. Apa keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi? Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching supervisi untuk akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, COAC maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan juga emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Apa pertanyaan kritis Anda yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh? Pertanyaan yang muncul yang akan saya ajukan: bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi kepala sekolah memiliki pemahaman dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya.
Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan di kelas yang telah dilakukan oleh guru. Materi apa yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru? Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pembelajaran yang berfokus kepada kepentingan murid, merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus kepada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Apa alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Solusi yang pertama adalah salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil dengan mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut kita mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Solusi yang kedua selanjutnya dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Apa pengalaman masa lalu Anda dengan coaching? Tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun sering proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tanpa esensi supervisi. Bagaimana penerapan coaching di masa mendatang? Kedepan kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis dalam meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Apa konsep atau praktik baik yang telah dilakukan dari modul lain yang dipelajari? Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku pada praktik coaching di mana potensi coaching harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi apa yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar di luar pendidik guru penggerak?
Eko Faisal dan kawan-kawan dalam kesimpulan penelitiannya dengan judul Peningkatan Keterampilan Dasar Mengajar Guru SMK Melalui Supervisi Akademik Berbasis Coaching Rekaman Video, menuliskan bahwa supervisi akademik berbasis coaching rekaman video dapat meningkatkan keterampilan dasar mengajar guru matematika SMK Negeri 1 Tanah Luas secara signifikan. Guru matematika memberikan respon sangat positif terhadap kegiatan peningkatan keterampilan dasar mengajar melalui supervisi akademik berbasis coaching rekaman video. Oke, demikian tayangan video yang barusan saksikan. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Dan nantikan tayangan video saya selanjutnya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.